memulai pembelajaran, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berdoa tadi. Untuk kegiatan kita belajar hari ini, yaitu kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah tentang surat Al-Maun dan menyayangi anak yatim. Tapi dalam membahas kita itu ada tujuan pembelajarannya, ada tujuan belajar. Kira-kira tujuan belajar dari materi yang kita akan pelajari hari ini, siapa yang bisa membacakan? Siapa namamu, Nak? Fahmi, Pak. Fahmi. Fahmi absen berapa? Absen 20. Absen 20. Fahmi silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Terima kasih Fahmi, absen 20. Kita akan belajar tentang isi pokok surat Al-Maun. Jadi isi pokok surat Al-Maun ini kita akan bahas, belajar secara kolaboratif dengan alur pembelajaran sebagai berikut ini. Alur pembelajaran kita yang pertama, ini adalah siklus. Siklus itu alur pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, akan saya kasih asesmen diagnostik. Mohon maaf, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini untuk memetakan kemampuan kalian, apakah kalian itu sesuai dengan auditorial, visual, atau kinestetik. Nah, kemudian nanti akan tahu kesiapan belajar kalian. Kesiapan belajar kalian ini di mana minat gaya belajarnya, minatnya bagaimana, gaya belajarnya seperti apa. Di situ tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian kita lakukan proses. Di sini nanti ada prosesnya. Kita akan belajar dengan gaya belajar 3. Auditorial, visual, kinestetik. Kemudian kita akan melakukan asesmen. Nah, asesmen ini produk yang akan kita ambil, produk yang akan kita buat setelah kita melakukan proses pembelajaran. Pastinya pembelajaran kita akan bertemakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian evaluasi. Saya kira pembelajaran kita seperti itu. Yang pertama, langkah pembelajaran kita adalah melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini seluruh siswa akan mendapatkan lembar asesmen angket. Angket ini tadi tujuannya untuk apa tadi? Untuk mengetahui minat belajar siswa, untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, silakan angket ini kalian isi ya, Izudin. Coba Izudin, ini ya, untuk Izudin, ini untuk Azza, ini untuk siapa namanya ini? Siapa namamu? Aliza. Ini untuk Aldo. Ini untuk siapa lagi? Kamu namanya? Aulia. Lah, angket ini kamu isi sesuai dengan sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan gaya belajar kamu, sesuai dengan, tidak boleh contekan. Silakan angket ini diisi.
Setelah kita mengisi asesmen diagnostik, coba asesmennya dikumpulkan ke Bapak untuk saya lihat bagaimana perkembangan kalian, bagaimana gaya belajar kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran agama ini. Asesmen ini kita gunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Ternyata kita sudah mengetahui gaya belajarnya, kita tentukan sesuai dengan kelompok. Kelompoknya akan saya bagi menjadi 5. Nanti berhitungnya 1 sampai 5. Sesuai dengan jarinya Bapak ini, kamu berhitung sesuai dengan jari yang saya tunjuk ya. Kita mulai 1 sampai 5. Kita mulai berhitung, dimulai. 1. Kita sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kita ya. Tadi sudah ditentukan gaya belajarnya. Berarti kita membuat lingkaran ya, lingkaran dari kelompok pertama di sini, kelompok kedua di sini. Tepuk diam. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama tadi untuk tipe auditorial. Untuk tipe auditorial dalam pembelajaran diferensiasi ini, kalian menirukan apa yang sudah Bapak baca. Kalian menirukan apa yang sudah Bapak baca. Jangan mengikuti apa yang Pak Zaki baca, tapi menirukan saja. Dalam membaca surat apa? Surat Al-Maun. Setelah itu, setelah menirukan, nanti akan ada anak yang mewakili satu dari tipe pembelajar, dari tipe gaya belajar auditorial. Gitu ya. Kita mulai. Bismillahnya ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Stop. Ada yang mampu menirukan bacaan tadi? Coba yang gaya auditorial tadi siapa? Namanya Aldo. Aldo gaya belajarnya tipe auditorial. Silakan Aldo, kamu membaca surat Al-Maun seperti yang Bapak baca tadi. Coba Aldo, sebelum kamu membaca, Aldo kesini dulu, masuk ke depan dulu. Di sini, di depan sini. Nah, Aldo berdiri ya. Biar kelihatan Aldo kalau Aldo itu seperti apa sih wajahnya. Coba Aldo, ayo berdiri. Aldo, jangan sampai kena kamera. Aldo, absen berapa kamu Do? Saya absen 18, absen Pak. 18. Silakan dibaca. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Aldo. Silakan kembali ke tempat duduknya. Aldo. Kita tadi sudah membaca surah Al-Maun dengan metode drill. Metode drill itu Bapak guru yang membaca, kalian yang menirukan. Berikutnya anak-anak, pembelajaran kita akan kita lakukan dengan pembelajaran bertipe kinestetik ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu. Bapak yang membaca ayatnya, kalian yang membaca artinya. Ini ada surat Al-Maun, ada 7 ayat, ada 7 ayat di situ. Nah, coba Bapak yang membaca ayatnya, kalian baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Kita tadi sudah membaca ayat dengan artinya. Kemudian yang kita akan lakukan sekarang pembelajaran tipe kinestetik ya. Tipe kinestetik, kalian cari pasangan dari ayat yang sudah Bapak kasihkan di sini. Kertas ini kalian cari pasangannya, kemudian kalian temukan artinya. Silakan kalian cari pasangan dan sudah dapat kamu tadi? Oke, sudah. Oke, di sini tadi kamu sudah? Belum ini. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya, dalam hitungan 1, 2, 3 kalian berpencar untuk mencari pasangan sesuai dengan ayat tersebut. Kita mulai 1, 2, 3. Silakan kalian mencari arti dan ayat sesuai dengan pasangan tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tadi sudah menemukan pasangan sesuai dengan ayat dan artinya. Kita tadi sudah melakukan pembelajaran bertipikal kinestetik ya, kita belajar sambil bergerak. Coba dari yang pertama tadi sudah menemukan jawabannya apa belum tadi? Siapa namanya kamu? Farhan sama Rozak. Farhan sama Rozak yang menemukan ayatnya, yang tulisan Arabnya siapa? Apa bacanya coba? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, artinya apa, bener nggak? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke, bagus, benar. Kemudian yang kedua, Elva. ayatnya apa? Ini Pak. Siapa yang ayat? Oke, kamu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya? Itulah orang yang menghargai anak yatim. Oke, bagus. Jawabannya ketemu. Yang ketiga. Saya Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oke. Yang ke 1, 2, 3, 4. Bener nggak ini? Ayatnya siapa ayatnya? Zahra. Fawailul lil musallin. Artinya? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Benar sekali. Sekarang ayat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak dapat? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. Berarti nanti dapat hukuman. Yang terakhir, kamu menemukan apa? Iya, ayatnya bagaimana? Alladzina hum yura'un. Artinya coba. Orang-orang yang berbaria. Orang-orang yang berbuat ria. Oke, ini ada lagi Aldo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Artinya. Dan enggak menolong dengan barang berguna, Pak. Oke, benar.
Alhamdulillah kita tadi menemukan pasangan sesuai dengan ayat dan arti. Berikutnya pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang bertipe visual. Kita kembali ke kelompoknya lagi. Silakan kalian kembali ke kelompoknya yang tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kalian kembali sesuai dengan kelompoknya. Berikutnya pembelajaran kita adalah bertipikal visual. Ini Bapak Zaki punya apa? Kertas apa kira-kira ini? Nah, kertas asturo. Perhatikan. Kertas asturo ini kita gunakan untuk membuat puzzle berkaitan dengan surat Al-Maun dan ayat surat Al-Maun dan isi kandungan surat Al-Maun. Kalian pasangkan di sini. Kok bisa Pak dipasangkan? Bagaimana caranya? Memasangkannya di sini ada ayat dan arti, ya. Ada ayat dan arti di sini. Di sini kamu potong kemudian kamu pasangkan, ada gambarnya juga, ya. Kamu sesuaikan gambarnya dengan isi kandungannya. Oke? Siap anak-anak? Siap apa tidak? Oke. Nanti akan presentasi maju ke depan mempresentasikan hasil ini yang kita kerjakan. Alhamdulillah dari waktu yang masih ada masih 5 menit, tapi kelompok 5 sudah selesai. 5 menit kelompok 5 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Tadi yang sudah selesai duluan kelompok 5. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 4 presentasi. Kelompok 5 saya minta tolong kelompok 5 menyampaikan, mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Alhamdulillah kita kedapatan dari kelompok berapa? 5. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita belajar bertipikal visual, ya, membuat peta konsep. Kelompok 5 ini dari sini siapa saja namanya ini? Akbar, Pak. Muhammad Fahmi Akbar, absen berapa? 20, Pak. 20. Haliza absen 24. Badiatus Zahra absen 9. Akilatul Hilmiyah Effendi absen 7. absen 7. Silakan dipresentasikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pesan pokok surat Al-Maun. Oke, bagus. Tadi kelompok berapa? 5 sudah memetakan, membuat konsep sesuai dengan ayat dan arti. Coba tepuk tangannya untuk kelompok 5 yang keras. Silakan kelompok 5 diakhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai melakukan presentasi, ya, dari kelompok 5. Kita pengen tahu presentasi membuat peta konsepnya dari kelompok siapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ayo kelompok 4 kalian bisa mempersiapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi tadi, kira-kira ada tanggapan nggak dari yang dipresentasikan dari kelompok 4? Siapa namanya ini? Namanya adalah Iqbal. Iqbal mau tanya tentang apa dari kelompok 4? Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Kenapa orang yang sholat kok bisa celaka? Karena
lalai terhadap sholatnya. Karena orang tersebut lalai terhadap sholatnya. Contohnya seperti apa? Meninggalkan sholatkah atau apakah sholatnya itu sholat wajibnya ditinggal atau bagaimana? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Sering tidak khusyuk dalam Sholatnya. Oke ya. Terima kasih kelompok 4. Silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang membuat peta konsep ya. Tadi ada gaya belajarnya ada auditorial, gaya belajarnya ada kinestetik, bergerak, mencari pasangan untuk menentukan arti dan ayat. Kemudian kita belajar yang terakhir adalah tipe visual. Kita membuat peta konsep untuk memahami bagaimana isi kandungan dari surat Al-Maun tadi. Kemudian kita lihat dari ciri-cirinya di sini. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama kita sudah dapat materinya. Ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama yaitu yang pertama menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Berbuat riya itu pamer. Kemudian orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tolong dipersiapkan, ketua kelasnya maju ke depan untuk mempersiapkan pulang dan berdoa. Ayo ketua kelas. Sebelum kita akhiri ya, silakan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.